Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, di mana pertemuan sekarang adalah pertemuan ketiga. Dalam pertemuan sebelumnya, materi yang telah disampaikan adalah terkait tanda-tanda kiamat, di mana tanda-tanda kiamat itu secara garis besarnya ada dua. Ada tanda kiamat yang sugro, yang kecil, dan ada tanda kiamat yang kubro, yang besar, di mana sudah disampaikan mengenai tanda-tanda kiamat yang kecil. Pada pertemuan sekarang akan disampaikan terkait tanda-tanda kiamat besar atau alamatus sa'ah al-kubro, tanda-tanda kiamat besar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tanda kiamat besar itu di sini disebutkan yang pertama khurujul Imam Al-Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi, ya, Al-Imam Al-Mahdi ini tentu menunjukkan suatu gelar. Ya, Al-Imam itu boleh diartikan pemimpin, Al-Mahdi yang mendapat petunjuk. Berarti ini adalah gelar. Sementara Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa akan datang nanti mendekati hari kiamat itu seseorang ya, dari keturunanku, dari ahli bait, yaitu keturunan beliau, namanya sama dengan namaku, kata beliau, kata Rasulullah, dan bapaknya sama dengan bapakku. Artinya nama daripada Al-Imam Mahdi ini adalah Muhammad bin Abdullah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Oke, beliau nanti akan datang untuk menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk kezaliman. Oke, sekarang untuk yang kedua, saya akan sampaikan secara garis besarnya saja ya, secara ringkasnya. Fitnatul Masih Ad-Dajjal. Fitnah itu atau cobaan atau huru-hara bisa. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Dajjal. Pertanyaan mungkin di sini, apa makna Al-Masih? Menurut para ulama bahwa yang dimaksud dengan Al-Masih di sini, kenapa Dajjal ini diberi nama Al-Masih? Karena dia berjalan di muka bumi dengan cepatnya gitu. Maka dinamai Al-Masih. Sementara Ad-Dajjal sendiri bahasanya artinya bisa diartikan Al-Kadzab, pembohong atau pendusta. Nah, ini tanda kiamat yang kedua. Tentu ini perlu disampaikan dulu bahwa urutan ini tidak menunjukkan sesuai urutan, maksudnya bahwa kejadiannya persis seperti yang di sini, tidak ya. Kenapa? Karena hadis-hadisnya berbeda dari Rasulullah SAW, dan semua hadis itu tidak menunjukkan urutan kejadiannya secara berurutan. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan, karena itu ada ya perbedaan para ulama mengenai urutan kejadian daripada tanda-tanda kiamat besar ini. Ya, para ulama berbeda pendapat. Oke, kita keluar dulu dari masalah itu, karena di hadisnya tidak menunjukkan urutan gitu. Yang jelas ketika satu tanda muncul, maka akan diikuti oleh tanda-tanda yang lainnya. Dan itu jaraknya, kata Rasulullah, tidak berjauhan, artinya menunjukkan waktu yang dekat ketika saling datang antara satu tanda ke tanda lain, itu dalam jarak yang tidak berjauhan. Oke, itu Al-Masih Ad-Dajjal ya. Tanda yang kedua.
dia adalah keturunan daripada Nabi Adam sendiri, berarti termasuk bangsa manusia yang oleh Allah dijadikan sebagai tanda akhir zaman, di mana para nabi dan para rasul itu sudah mengingatkan kaumnya akan bahaya Al-Masih Dajjal. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, semuanya sudah mengingatkan akan bahaya Al-Masih Dajjal. Kemudian yang selanjutnya tandanya adalah Nuzul Isa bin Maryam alaihissalam. Turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, Isa bin Maryam juga disebut Al-Masih. Ya, biasa Al-Masih Isa bin Maryam. Selain Al-Masih Dajjal. Para ulama berbeda pendapat kenapa Isa bin Maryam ini disebut Al-Masih. Ada yang mengatakan Al-Masih untuk Nabi Isa adalah karena beliau penyelamat manusia yang diusap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Al-Masih di situ maknanya As-Siddiq, yang membenarkan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Masih di situ yang selalu berpindah-pindah tempat, tidak berada dalam satu tempat. Banyak ulama yang lainnya mengatakan Al-Masih untuk makna Al-Masih bagi Nabi Isa bin Maryam. Oke, Nabi Isa berarti di sini turun, artinya beliau ini sekarang dalam posisi di atas, artinya ada di langit, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan kembali. Yaitu dengan tugas diantaranya adalah membunuh Al-Masih Dajjal, kemudian menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah atau pajak atau upeti, dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Al-Masih Dajjal, untuk Al-Masih Dajjal itu akan tinggal di bumi itu selama 40 hari, sementara untuk Nabi Isa itu akan tinggal kurang lebih katanya antara 7 tahun 8 tahun. Dan beliau nanti turun akan tidak membawa syariat baru, tapi akan mengikuti sebagai umat Rasulullah SAW. Oke, beliau akan mampu membunuh, hanya beliau yang akan mampu membunuh Al-Masih Dajjal. Kemudian setelah itu di zaman Nabi Isa pula nanti akan muncul tanda yang lainnya, yaitu Khuruju Ya'juj wa Ma'juj, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, atau orang Eropa menyebutnya Gog and Magog gitu kan. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa manusia juga, keturunan Nabi Adam, yang sekarang sedang dikurung oleh Allah di sebuah tempat yang masih misteri keberadaannya, ya. Seputar keberadaannya memang sampai sekarang masih misteri, walaupun ada sebagian yang mengatakan di sebuah tempat di sini, di situ. Bahkan sekarang yang terbaru adalah menyebutkan di pegunungan Kaukasus, di itu perbatasan Turki, ya, itu dengan Georgia kalau tidak salah. Itu ada sebuah pegunungan yang luas, itu ditemukan ada gua di antara lembah gitu. Wallahu alam, ya. Kita tidak tahu secara pasti keberadaannya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia nanti akan keluar di zaman Nabi Isa, ya, sehingga konon Nabi Isa pun tidak mampu mengalahkan mereka. Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya banyak, bukan menunjukkan dua manusia. Sehingga Nabi Isa pun menyingkir dengan para pengikutnya ke gunung dan berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah mengabulkannya dan mengirimkan ulat atau binatang yang membinasakan mereka, sehingga Ya'juj dan Ma'juj mati bergelimpangan di muka bumi. Kemudian Allah mengirimkan burung untuk mengambil jasad mereka, dan kemudian Allah menurunkan hujan sehingga bersihlah bumi dari kotoran-kotoran mereka, karena menunjukkan jumlah yang banyak. Kemudian yang selanjutnya, tanda yang selanjutnya adalah
tulu'i syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Nah, tentu ini sekilas memang tidak mungkin ya matahari bisa terbit dari barat, karena matahari itu terbitnya dari timur, sementara barat itu tempat terbenamnya. Mungkin secara logika tidak mungkin gitu, tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apapun yang Allah kehendaki, maka tidak ada yang mustahil. Bahkan konon menurut para ilmuwan sekarang bahwa mereka membenarkan bahwa matahari akan terbit dari arah barat. Ya, tidak mustahil kata mereka itu. Itu menurut para ilmuwan. Baik, kemudian yang selanjutnya hurujud dabah, keluarnya binatang ya, binatang melata yang bisa berbicara. Ya, binatang melata yang bisa berbicara. Dan yang akan membawa tanda terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Binatang ini akan berkata bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ad-dukhan. Ad-dukhan itu adalah asap atau kabut ya, yang akan menyelimuti bumi. Ini ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman mengenai ad-dukhan ini. Ya. Di mana dengan turunnya ad-dukhan ini meliputi bumi, akan orang-orang kafir akan sangat tersiksa dan kepanasan sekali dengan adanya ad-dukhan ini. Sementara orang-orang beriman hanya tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Artinya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah al-khusufat ats-tsalatsah. Gerhana, ada terjadi 3 gerhana. Kalau secara bahasa al-khusufat ini, al-khusuf itu adalah gerhana bulan. Sementara gerhana matahari itu disebutnya al-kusuf. Ya. Kalau al-khusuf itu adalah gerhana bulan, berarti di sini adalah yang dimaksud terjadi 3 gerhana bulan. Fil masyriq di timur, wal maghrib di barat, wa jaziratil Arab dan di jazirah Arab. Oke, kemudian yang selanjutnya an-naru allati tasyurun nas bil Yaman. Akan muncul api yang besar ya, yang akan menggiring manusia, yang akan keluar dari negeri Yaman, yang akan saya terjemahkan ulang lagi. An-naru allati tasyurun nas bil Yaman. Api yang akan menghalau manusia bil Yaman. Di negeri Yaman, artinya api ini muncul di negeri Yaman yang akan menghalau mengumpulkan manusia di sebuah tempat. Oke. Ini adalah katanya tanda terakhir sebelum terjadinya kiamat. Oke, itulah diantara tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi, yang perlu diingat, yang terjadi perselisihan di seputar tanda kiamat besar ini adalah mengenai urutannya, bahwa ini bukan tidak ada kepastian terkait urutannya. Para ulama berbeda pendapat, dan kemudian terjadi juga perbedaan pendapat apakah di antara yang 10 ini belum terjadi atau sudah terjadi. Ada yang sudah terjadi atau belum terjadi sama sekali. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebagian sudah terjadi, ada yang mengatakan bahwa belum terjadi sama sekali. Ini juga di antara perselisihan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar. Hadil alamatul kubro. Ini tanda-tanda ini maksudnya tanda-tanda
besar ini qad dzakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah menyebutkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang 10 tadi itu sudah oleh Rasulullah SAW disebutkan kama ruwiya an Hudzaifah bin Asidin annahu qol, sebagaimana yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid bahwasanya dia berkata, Ittala an-Nabi SAW, telah datang atau telah muncul Nabi SAW alaina atas kami, wa nahnu natadzakar as-sa'ah, dan kami ketika itu sedang membicarakan tentang hari kiamat. Faqala, maka Nabi bertanya, ma tudzakiruna, apa yang sedang kalian bicarakan? Qalu, mereka menjawab, nadkuru as-sa'ah, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Faqala, maka Nabi bersabda, innaha lan takuma hatta tarawna asyra ayatin, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang sampai kalian melihat 10 tanda. Pada karo, maka Nabi menyebutkan yang pertama ad-dukhan, ya tadi asap atau kabut, wad dajjal dan al-masih dajjal, wad dabah dan binatang melata, wa tulu asyamsi min magribiha, dan terbitnya matahari dari barat, wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, wa thalathata khusufin, dan 3 gerhana, khosfun bil masyrik, gerhana bulan maksudnya, bil masyrik di timur, wal maghrib dan barat, wa khosfun bi jaziratil Arab, dan gerhana bulan di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan akhir itu semua, narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari Yaman, tatrudun nas, yang akan menggiring manusia ila mahsyarihim, ke tempat berkumpulnya mereka. Rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Oke, baik, inilah hadis baginda Nabi SAW yang menjelaskan tentang 10 tanda kiamat. Memang di sini tidak disebutkan Imam Mahdi, ya. Di hadis ini tidak disebutkan Imam Mahdi. Makanya ada ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi itu tidak termasuk ke tanda 10 besar. Nah, tapi tidak apa-apa, karena Imam Mahdi itu kalau tidak dimasukkan ke tanda 10 besar ini, maka Imam Mahdi itu sebagai gerbang, sebagai tanda, ya, sebagai gerbang tanda masuknya kiamat besar. Oke, dan selanjutnya juga di hadis ini tidak menunjukkan urutan, menggunakan kata wa dan wa. Artinya tidak menggunakan kata summa dan summa. Nah, berarti urutan dari kejadian ini yang disebut dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa setelah ad-dukhan, dajjal, kemudian setelah dajjal ad-dabah, dan kemudian setelah ad-dabah tulu syams min magribiha. Tidak seperti itu. Di sini tidak menunjukkan urutan. Baik, santri-santri yang saya cintai, inilah materi pada pertemuan sekarang terkait tanda-tanda kiamat besar. Jika ada pertanyaan atau yang masih kurang paham, bisa nanti ditanyakan di Zoom atau di via chat, WA dan sebagainya. Silahkan terkait materi ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.